Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Serafina Sitinja, NPM 1901010011. Baiklah, di sini saya akan mencoba meringkas materi yang baru saja Bapak paparkan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia membaca di kelas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan dan coba meringkas ada 6. Yang pertama, apa pengertian membaca? Yang kedua, jenis-jenis membaca. Yang ketiga, tahap-tahap membaca. Yang keempat, metode membaca. Yang kelima, strategi membaca. Dan yang keenam, pendekatan membaca. Baiklah, di sini saya akan mencoba meringkas. Pertama, yaitu membaca. Pengertian membaca. Menurut para ahli dan menurut Tarigan, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca juga proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari suatu buku yang ditulis oleh penulis. Membaca juga segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa, yaitu bahasa tulis oleh penulis yang kemudian dibaca oleh pembaca guna memperoleh informasi atau pesan tulisan yang ditulis oleh penulis. Jadi, membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh membaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Yang kedua, jenis-jenis membaca. Menurut para ahli, yaitu Tarigan, ditinjau dari segi terdengar atau suara pembaca waktu membaca, proses membaca dapat dibagi atas 2. Yang pertama yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan membaca bersuara dan membaca lisan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui cara membaca yang benar, baik itu dari pengucapan kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan ujaran pembicaraan yang hidup. Yang kedua, membaca dalam hati. Pada pembaca dalam hati hanya mempergunakan ingatan atau visual. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata, pandangan, penglihatan dan ingatan, dan juga turut aktif pada pendengaran. Dalam garis besarnya, membaca dalam hati dibagi atas membaca ekstensif. Membaca ekstensif itu merupakan objek yang meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang tersingkat mungkin. Yang kedua itu membaca sekilas. Membaca sekilas dalam arti membaca cepat untuk mencari dan mendapatkan informasi secara tepat. Yang ketiga, tahap-tahap membaca. Diterapkan dalam proses pembelajaran membaca antara lain yang pertama, curah pendapat atau membangkitkan ide yang memiliki kemungkinan besar ada dalam teks. Yang kedua, melihat judul tulisan melalui gambar, grafik, atau visual yang lainnya. Yang ketiga, merumuskan prediksi isi bacaan. Pada tahap ini, siswa mencoba membuat hipotesis atau isi wawancara atau wacana. Prediksi ini yang menumbuhkan rasa kepenasaran siswa terhadap bacaan. Metode membaca juga menemukan inti gagasan, mengidentifikasi kata kunci, mengutip bacaan, menjaring data, merespon bacaan, membuat peta konsep bacaan, sharing ide, dan diskusi. Yang keempat, strategi membaca. Strategi membaca yang pertama harus dikembangkan dalam bacaan. Yang kedua, memberikan pertanyaan. Ketiga, menceritakan kembali. Dan yang keempat, prestasi visual. Selain beberapa aktivitas di atas, aktivitas lain yang dapat dilakukan oleh siswa pada tahap membaca yaitu menulis rangkuman, menceritakan kembali, menjawab pertanyaan, dan memerankan
dan melengkapi cerita. Yang keenam, pendekatan pembelajaran membaca. Pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijakan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajaran dan didasarkan oleh yang berkaitan. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif adalah suatu sajian yang dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa yang aktif. Bagaimana kita mengetahui siswa dapat aktif dalam belajar? Yaitu dengan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Dan yang keempat, pendekatan world language. World language adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis diajarkan secara terpadu. Demikianlah yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Pak.